Nah, kira-kira apa sih Kak yang mungkin skill atau requirement apa yang bisa bikin seseorang engineer itu stand out gitu dibanding engineer lainnya? Nah, sebenarnya skill apa gitu yang dibutuhkan di Gojek? Sebenarnya itu di Gojek tergantung lowongan yang buka ya. Bisa coba aja apply. Nah, nanti ketika itu yang perlu diperhatikan di Gojek itu problem solving-nya itu harus bagus sih. Jadi bukan sekedar Bisa di kamu bisa ngoding kamu cepet, misalnya ngetik kodenya cepet, tapi kamu harus bisa problem solving-nya bagus, kemudian komunikasinya juga bagus, gitu, karena di setiap interview tuh kita mengharapkan itu kandidatnya itu bisa berkomunikasi dengan kita itu dengan baik gitu. Nah, terus untuk prosesnya sebenarnya semuanya aku yakin kayaknya mostly sama ya, ketika kalian bisa nyelesain tes-tesnya, aku yakin bisa. Mungkin sama jangan nervous aja ketika interview. Banyak orang itu kelihatannya tuh nervous ketika interview. Itu mungkin teman-teman bisa lakuin mock interview gitu. Bisa minta ke teman yang udah kerja atau misalnya ke mentor teman-teman, coba dong bikin interview gitu. Kira-kira tuh interview di tempat kerja itu gimana biar nggak nervous aja kayak gitu. Kalau yang masih kuliah ya bisa internship lah ya, bisa internship tuh bagus banget sih untuk sekarang ya, bagus banget biar kalian itu skillnya nambah, dapat portofolio juga, dan dapat pengalaman. Selain satu kan tadi internship tuh salah satu media kita bisa belajar secara pragmatik gitu, secara praktikal. Dan apalagi kira-kira Kak medium belajar yang bisa diambil programmer untuk mempersiapkan karir ke tech startup atau tech company yang besar gitu. Selain internship, of course dari sekolah harus ini ya, ke matkul programming harus serius lah istilahnya gitu kan. Selain itu sebenarnya udah banyak kan platform online belajar kan, yang kayak Decoding, kemudian Proget dan lain-lain, dan juga program-program bootcamp yang dari startup juga udah banyak kan. Kita kemarin ada Bangkit gitu kan, kemudian juga Tokopedia, ada Tokopedia Academy, itu salah satu yang kalian bisa ikut. Dan ketika kalian ikut program-program yang diselenggarakan sama startup, itu tuh kalian dapat privilege lebih loh. Untuk masuknya itu bisa lebih cepat, lebih mudah gitu loh. Jadi kalian itu udah ada nama di situ. Nah, ngomong-ngomongin universitas nih Kak, banyak teman juga nih pasti penasaran yang ini kan Kakak sekarang full time di Gojek sebagai product engineer. Yeah. Nah, terus tadi Kakak juga sebutin kalau misalnya metode belajarnya Kakak juga biasa enjoy, nggak sampai yang begadang-begadang. Nah, ini kan susah juga ya sebenarnya, soalnya kan Kakak juga kuliah, and then full time gimana supaya ngimbangin waktunya, time managementnya, hingga Kakak bisa nggak sampai belajar yang sampai begadang-begadang, atau mungkin bekerja yang sampai burnout gitu. Burnout pasti ada, aku yakin semua orang pasti punya burnout. Cuma mereka punya cara tersendiri untuk mengatasinya. Kalau aku biasanya kalau burnout saat ini cuma nge-game doang. Sebenarnya aku lebih suka jalan-jalan pakai motor. Gitu. Nah, untuk ngimbanginnya sebenarnya karena aku tuh kuliah di BINUS online, which is jadwalnya tidak se-hektik BINUS reguler atau kuliah yang biasa. Itu adalah harus di note ya. Istilahnya itu kayak kelas karyawan lah cara gampangnya. Kelas karyawan kan nggak mungkin kelasnya itu tabrakan dengan waktu kerja kalian. Gitu kan. Tapi kalau programmer sih harus standby 24 jam sebenarnya. Nah, aku jadi BINUS. Sebenarnya setiap waktu untuk kuliah itu udah diatur sama BINUS. Jadi aku bukan punya aku harus time management buat aku. Enggak, aku udah diaturin sama BINUS, sama Gojek juga. Waktu kerjaku di Gojek ya biasanya tuh jam 9 atau jam 10 sampai jam 6 atau jam 7 gitu kan. Nah, kalau BINUS tuh kuliahnya itu kalau nggak jam 5 sampai jam 7, ya jam 7 sampai jam 9. Itu kan udah diatur sama BINUS. Jadi secara time management sebenarnya bukan aku yang ngatur, tapi mereka yang ngatur. Aku tinggal ngikutin jadwal aja. Ya kan? Nah, terus yang kedua tuh kalau misalnya ada yang tabrakan, itu harus nentuin yang namanya prioritas. Kamu prioritasin yang mana? Kalau aku prioritasin kerjaan. Kenapa aku prioritasin kerjaan? Aku masuk ke BINUS itu bukan untuk dapat gelar sarjana doang gitu kan. Aku tuh pengen tahu sebenarnya lebih mendalam tentang basic programming itself atau computer science. Karena banyak banget
matkul yang awal-awal, kalau sekarang matkulnya aku udah tahu jadi enjoy. Dulu yang awal-awal itu banyak matkul yang aku nggak dapet di SMK. Contohnya di SMK tuh cuma dapet matematika diskrit yang tentang uji kebenaran doang, tapi di BINUS dapat matematika diskrit yang lebih banyak. Kemudian bagaimana teknik compiler, kemudian tentang operating system, kemudian tentang data structure. Hal-hal itu tuh nggak didapat sama ketika aku di SMK. Jadi itu yang aku kejar sebenarnya. Dan itu udah dilewatin di semester 1, 2, 3. Semester 4 ke atas, sebagian besar adalah matkul-matkul yang memang aku udah paham, udah ada di tempat kerja udah diterapin. Jadi which is aku nggak belajar, bukan berarti aku nggak belajar ya. I mean ketika aku ngerjain suatu soal itu kayak ya udah aku udah pernah gitu loh, dan aku hanya bisa gitu. Untuk belajarnya, again ini adalah satu privilege buat aku. Kayaknya Mas Noah agak trouble, nggak apa-apa ya, aku lanjut ya. Untuk belajarnya itu aku again a privilege buat aku. Itu tuh nggak suka belajar yang lama-lama. Aku nggak tahu kenapa ya, belajar 30 menit sebelum ujian ya aku mudeng, tapi lama mudengnya, nempelnya lama gitu loh. Kadang gitu. Mungkin bisa dibilang aku sistem kebut semalam gitu, nggak baik, sama guru-guru bilang gitu kan, nggak baik nih sistem kebut semalam. Tapi ya itu nggak baik, mungkin mohon maaf bagi kamu, memang sistem kebut semalam itu adalah cuma ngerti hari itu doang. Tapi buat aku sendiri, untuk sistem kebut semalam, ketika aku enjoy untuk belajarnya, ya aku bisa diterapin sampai untuk long term juga gitu.